bagaimana cara membuat, menyimpan, dan menutup presentasi pada Microsoft PowerPoint. Bagaimanakah caranya? Simak video ini hingga akhir, jangan sampai di skip supaya tidak ada yang ketinggalan dengan materi kita kali ini. Baiklah, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu membuat presentasi baru. Sebelum kita mulai membuat presentasi baru, yang pertama kita lakukan adalah membuka program Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu cara membuka program Microsoft PowerPoint, teman-teman dapat menggunakan 3 cara berikut untuk membukanya. Yang pertama dengan cara double klik ikon Microsoft PowerPoint. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor pada ikon Microsoft PowerPoint seperti berikut ini. Kemudian klik 2 kali ikon tersebut. Yang kedua, dengan melalui tombol Start. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor pada tombol Start. Kemudian klik 1 kali tombol tersebut. Pada pop-up yang tampil, scroll ke bawah hingga ketemu dengan ikon Microsoft PowerPoint. Klik 1 kali ikon tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan kolom search. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor pada tombol search. Klik 1 kali tombol tersebut. Kemudian ketikkan pada kolom search Microsoft PowerPoint. Pada pop-up yang tampil, tekan tombol Open. Setelah program Microsoft PowerPoint terbuka, berikutnya kita dapat membuat sebuah presentasi baru. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor pada ikon Blank Presentation. Kemudian klik 1 kali ikon tersebut. Demikian tadi cara membuat presentasi baru. Untuk materi berikutnya yaitu menyimpan presentasi yang baru saja kita buat. Presentasi yang baru saja kita buat secara otomatis sudah tersimpan. Namun dengan nama presentasi yang standar yaitu Presentation 1. Nah, apabila kita ingin membuat nama presentasi yang khusus, kita harus menyimpan ulang. Untuk apa kita harus membuat nama khusus untuk setiap presentasi? Supaya suatu saat nanti ketika kita membutuhkan presentasi tersebut, kita dapat membukanya kembali dan tidak tertukar dengan presentasi yang lain. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menyimpan presentasi. Cara yang pertama adalah melalui Quick Access. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Arahkan kursor pada ikon disket yang terdapat pada Quick Access. Kemudian klik kiri 1 kali ikon tersebut. Setelah masuk pada halaman menu File, untuk langkah berikutnya akan saya jelaskan setelah cara yang ketiga. Cara yang kedua yaitu melalui menu File. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Arahkan kursor pada menu File, kemudian klik 1 kali menu tersebut. Pada tampilan menu File, arahkan kursor pada menu Save. Kemudian klik 1 kali menu tersebut. Cara menyimpan presentasi yang terakhir adalah menggunakan tombol kombinasi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu tombol kombinasi adalah 2 buah tombol atau lebih yang ditekan secara bersamaan. Adapun langkah-langkah menyimpan presentasi dengan tombol kombinasi adalah sebagai berikut. Tekan tombol kombinasi CTRL dan S.
Pada jendela yang tampil, perhatikan 3 hal berikut supaya nanti kita tidak lupa di mana kita menyimpan presentasi. Pertama, tentukan drive-nya. Misalnya saya simpan di this PC, maka klik 1 kali this PC, atau apabila pilihan drive tidak ada, teman-teman bisa menekan tombol browse. Kemudian pada pop-up yang tampil, klik 1 kali salah satu drive yang terdapat pada bilah bagian kiri. Yang kedua, tentukan folder. Setelah memilih salah satu drive, maka akan tampak deretan folder. Klik 1 kali sebuah folder, misalnya saya pilih folder dokumen. Maka saya klik folder dokumen. Dan yang terakhir, tentukan nama presentasi. Ketikkan nama khusus pada kolom file name. Contohnya, saya akan beri nama presentasi ini dengan nama presentasi pertamaku. Dan langkah terakhir, tekan tombol save. Langkah-langkah menyimpan presentasi telah selesai kita bahas. Sekarang kita periksa apakah kita sudah berhasil menyimpan presentasi ini atau belum. Coba kita cek pada bagian title bar. Apabila nama presentasi sudah berubah menjadi presentasi pertamaku, artinya kita sudah berhasil menyimpan presentasi. Namun, jika belum, coba ulangi dengan menggunakan salah satu cara yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya, materi terakhir kita adalah menutup presentasi. Untuk menutup presentasi, kita dapat menggunakan 3 cara. 3 cara tersebut adalah yang pertama melalui menu file. Caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada menu file. Pada jendela yang tampil, arahkan kursor pada menu close. Kemudian klik kiri 1 kali menu tersebut. Cara yang kedua adalah menggunakan tombol kombinasi. Adapun caranya sebagai berikut. Tekan tombol kombinasi CTRL dan F4. Dan cara yang terakhir adalah melalui tombol close. Adapun caranya sebagai berikut. Arahkan kursor pada tombol close. Tombol close adalah salah satu tombol yang terdapat pada elemen kontrol jendela. Kemudian klik 1 kali tombol tersebut. Alhamdulillah, seluruh materi tentang cara membuat presentasi baru, menyimpan dan menutupnya telah selesai kita bahas. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Ikuti juga panduan-panduan kami yang lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.